فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Taklim dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel taklim.id untuk sama-sama belajar fikih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita masih bisa menuntut ilmu. Mari kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Al-Fatihah. Sobat Taklim, pernahkah kalian merasa lebih nyaman dan khusyuk saat beribadah? Itu karena kita sudah dalam keadaan suci. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas bab yang sangat mendasar dan penting dalam fikih ibadah, yakni bab toharoh. Semua akan kita bahas dalam video ini, jadi pastikan kamu fokus. Siapkan catatan dan tonton video ini sampai selesai, agar ilmu fikih yang kalian dapatkan bisa sempurna dan bisa langsung diamalkan. Are you ready? Let's go! Apa itu toharoh? Dalam kitab Fathul Qarib karangan Syekh Muhammad Ibnu Qasim Ghazi, dijelaskan bahwa secara bahasa, toharoh berarti kebersihan, an-nadhafah. Sedangkan secara istilah syariat, toharoh adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan dibolehkannya sholat. Ini mencakup wudu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Intinya, toharoh adalah kunci sahnya ibadah seperti sholat. Setelah memahami pengertian toharoh, maka kita akan membahas alat bersuci. Alat utama toharoh adalah air. Ada 7 jenis air yang suci dan mensucikan. Dalam kitab Fathul Qarib, karangan Syekh Muhammad Ibnu Qasim Ghazi, disebutkan air langit atau hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air salju, dan air embun. 7 air ini disebut air mutlak, yaitu air yang masih murni sesuai penciptaannya. Sekarang, kita membahas air ditinjau dari hukumnya. Menurut pendapat ulama yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Qasim Ghazi dalam kitabnya. Air ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi 4 kategori. 1. Air suci mensucikan. Ini adalah air mutlak yang murni dan boleh digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. 2. Air suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan, yaitu air musyammas. Air musyammas ialah air yang dipanaskan oleh matahari dalam bejana logam di wilayah yang panas. Air ini makruh dipakai di badan. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Ghairu mutahhir. Ini adalah air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas dan air yang berubah salah satu sifatnya, yakni warna, rasa, maupun baunya, karena tercampur benda suci lain, seperti air teh. Air ini suci untuk diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. 4. Air mutanajis. Air yang sudah berubah sifatnya, yakni dari segi rasa, warna, maupun baunya karena terkena najis. Hukumnya bergantung pada ukuran wadah air yang digunakan untuk bersuci. Kalau air dalam tempat yang kurang dari 2 kulah terkena najis sehingga salah satu sifatnya berubah, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air di tempat yang lebih dari 2 kulah terkena najis, tidak otomatis menjadi air mutanajis. Air itu tetap suci selama warna, bau, atau rasanya tidak berubah karena najis tersebut. Kemudian, volume air masih mencapai atau melebihi 2 kulah, maka air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Khusus untuk air mutanajis, kita harus tahu ukuran 2 kulah. Dalam kitab Fathul Qarib, karangan Syekh Muhammad Ibn Qasim Ghazi,
2 kulah adalah sekitar 500 ridhel Baghdadi menurut pendapat yang paling sahih. 2 kulah setara dengan sekitar 190 hingga 270 liter air atau ukuran bak air kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi sekitar 60 cm. Ku yang solih dan solihah, itu dia pembahasan singkat kita tentang toharoh, jenis air, dan hukumnya berdasarkan kitab Fathul Qorib. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Untuk memperdalam materi, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagai berikut ya. Pertanyaan pertama. Dalam bahasa Arab, apa arti dari kata toharoh? Dan dalam istilah agama, kenapa kita wajib bertoharoh sebelum sholat? Pertanyaan kedua. Coba sebutkan minimal 3 dari 7 jenis air yang disebut air mutlak dan boleh kita gunakan untuk berwudu atau mandi besar. Pertanyaan ketiga. Ada air yang suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya adalah air mustakmal atau air yang sudah dipakai wudu. Selain itu, sebutkan satu contoh air lain yang suci, tapi tidak bisa menghilangkan hadas. Pertanyaan keempat. Coba bayangkan sebuah bak mandi kecil di rumahmu. Menurut kitab fikih, jika air di bak itu kurang dari ukuran 2 kulah dan tiba-tiba kejatuhan kotoran cicak atau najis, bagaimana hukum air itu? Najis atau tidak? Pertanyaan kelima. Kapan air yang terkena najis tidak langsung menjadi najis? Kalau sudah kalian jawab, coba perlihatkan tugas itu kepada orang tua atau guru kalian untuk dikoreksi oleh beliau-beliau. Akhirnya, kita selesai mengupas tuntas materi tersebut. Mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat dan berkah bagi kehidupan kalian. Al-Fatihah. Subscribe, like, dan share video ini. Dan dukung channel Ta'lim.id agar kalian jadi paham tentang materi-materi pelajaran pendidikan agama Islam. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.